Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun Anda berada, saat sore hari ini kita akan mulai pelayanan doa Sion Family. Anda yang sakit, Anda yang terikat, Anda yang berbeban berat, mari arahkan hati kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus. Segala puji syukur bagimu Tuhan, Allah Bapa Surgawi. Mengucap syukur kepadamu, memuliakan Engkau yang saat ini tetap menolong kami, menjaga dan memelihara kami sesuai rencana dan kehendak-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Allah. Saat ini kuduskan kami untuk pelayanan doa dan layakkan setiap kekasih-Mu yang butuh pertolongan, yang butuh mujizat. Engkau beri ya Tuhan, kasihani mereka dan tolong Tuhan. Demikian segala kuasa yang berbeda hamba-Mu tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kuduskan atmosfer ini, kuduskan peralatan yang ada, kuduskan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu memuji, memuliakan Engkau dan membuka pelayanan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan berikut ini. Pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Amos pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, Lihat, pergilah, nyala ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amasya, Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan mengiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan, engkau berkata, Janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur, engkau sendiri akan mati di tanah yang najis. Dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikian firman Tuhan. Ya, penonton sekalian, bagian firman Tuhan ini saya dapat tadi, dan saya menangkap isyarat roh yang jelas. Malapetaka dan kemalangan akan mengenai umat Allah, umat Tuhan. Israel telah mengalami penghukuman, terbuang, pergi, lenyah dari tanahnya sendiri. Itu telah terjadi. Ya, Amos mengatakan dia peternak, dia bukan nabi. Dia juga pemungut buah arah hutan. Nah, penonton sekalian, di tanah ini, Minahasa, Manado, Kepulauan Sangir secara luas, pulau-pulau di utara, adalah Israel cangkokan. Sedangkan Israel yang asli itu sudah babak bundas. Mereka
telah dikocar-kacirkan. Mereka telah dihancurkan. Mereka telah dipukul Tuhan sedemikian rupa karena dosa dan kejahatan mereka. Apalagi kita Israel cangkokan. Kita juga akan punya nasib yang sama. Lebih buruk bahkan dari Israel yang asli itu. Karena juga masalah dosa. Kalau raja terlalu banyak campur urusan keimamatan, juga akan jadi seperti ini. Yerobeam juga banyak campur urusan keimamatan. Imam di Betel itu telah mengisyaratkan jelas kepada Amos untuk tidak bernubuat bagi Israel. Tetapi sebuah berita di tahun 2022 ini, kita perlu bersiap. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Dengar baik-baik. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Jika kita menabur dosa kejahatan, maka kita akan menuai bencana dan malapetaka. Entah rupanya seperti apa. Ya, mungkin Anda pikir COVID, pandemi. Iya. Ada banyak lain yang akan susul menyusul, sabung menyabung, sehingga orang betul-betul tidak akan mampu. Di masa pandemi ini ada sekitar 4 juta plus orang Kristen di seluruh dunia mati karena pandemi, karena COVID. Padahal Yesus Kristus Tuhan telah berkata jelas sekali kepada Rasul Petrus, kepada Kefas. Dia bilang, di atas dasar batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasai. Kalau kekristenan kita telah binasa karena maut, berarti itu kekristenan sudah tidak sejalan dengan Tuhan. Mungkin Tuhan di kanan, kekristenan kita ini berjalan ke kiri. Nah, saya kira singkat cerita, seperti yang dikatakan oleh Nabi Amos, Nabi. Beliau ini sebenarnya Nabi Amos. Cuma dia tidak mau panjang lebar dengan imam di Betel, jadi dia bilang, dia peternak dan pemungut buah arah hutan. Nah, coba bayangkan, Tuhan sepertinya di saat dan di zaman itu tidak mendapatkan orang yang tepat lagi. Sepertinya tidak ada lagi hamba Tuhan. Hampir tidak ada lagi hamba Tuhan. Di sinagog, di bait Allah, sekalipun di Betel, bahkan Imam Amasya itu sejalan dan telah melayani Raja Yerobeam untuk kemauan raja. Dia tidak mengurus dan melayani Allah. Ini masalahnya. Dan Tuhan perlu membangkitkan seorang peternak dan pemungut buah arah hutan seperti Amos untuk berbicara kepada umat Israel. Nah, saya kira pesan Tuhan mulai tahun 2022 ini jelas sekali. Siapa yang menabur kejahatan, dia akan menuai bencana. Karena namanya kebenaran akan beranak pinak. Satu kebenaran yang kita lakukan akan memperanakkan kebenaran-kebenaran yang lain. Satu kejahatan yang dilakukan orang akan melahirkan kejahatan-kejahatan yang lain. Contoh, di dalam Alkitab, kasus yang sangat terkenal antara Raja Daud dengan Batsheba, istrinya Panglima Uria. Salah satu tentara yang unggul yang ada sama Raja Daud. Ketika mereka melakukan kasus persinahan ini kan sebuah dosa, sebuah kejahatan yang serius. Meniduri istri orang, itu sebuah kejahatan. Zina. Kalau orang di wilayah ini bilang hugel, itu bukan hugel, itu zina. Dosanya itu bisa sampai mati. Bahkan itu di zaman Tuhan Yesus itu mereka bilang lempar dia dengan batu sampai mati. Kenapa? Karena dosa ini dosa yang terkutuk. Daud melakukan zina.
dengan Batsheba. Kemudian setelah terjadi ini, maka Daud berpikir bahwa dia harus dia membunuh Uria dengan cara menaruh Uria itu di pasukan di tempat yang paling berbahaya depan, langsung berhadapan dengan musuh, dan kansnya itu pasti mati, terbunuh. Kejahatan kedua. Ini kejahatan kedua. Memang satu kejahatan akan memperanakkan atau memperanak-pinakkan kejahatan-kejahatan yang lain. Nah, belum tentu orang yang melakukan kejahatan itu dapat menghentikan kejahatan kalau dia rasa itu enak dan nyaman. Misalnya mencuri uang. Yang orang bilang itu korupsi, mencuri uang bukan miliknya. Ada juga yang bilang mencuri uang di gereja. Ada juga yang bilang mencuri uang itu dicuri di kantornya. Ya, uang rakyat. Mencuri ini dosa pertama. Biasanya ada dosa kedua, ketiga, dan seterusnya. Kejahatan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kenapa? Kejahatan ini dibuai misalnya dari istrinya. Atau orang yang terdekat dengan dia yang ingin hidup mewah. Uang itu dibelikan, mobil mewah dibelikan kemewahan-kemewahan yang lain. Uang rakyat. Akibatnya kemudian karena anaknya dia beri uang terus, anaknya jadi narkoba. Kejahatan. Ini juga bentuk kejahatan. Nah, masalahnya, tiba masa penghukuman. Tiba masa penghukuman untuk penjahat-penjahat seperti ini. Tuhan tidak bodoh. Tuhan itu makhluk yang maha pintar. Tuhan tidak buta dan tidak tuli. Dia dengar engkau melakukan kejahatan di dalam kamar tersembunyi sekalipun. Dia dengar dan dia lihat. Ini masalahnya. Jadi kalau Anda mau hidup dalam kebenaran, jauhilah kejahatan. Karena kita sudah masa untuk penuaian. Di mana benih itu gandum dipisahkan dari lalang. Yang satu akan dibakar, yang satu diisi di lumbung. Nah, masalahnya, kalau masa pemisahan itu kan berarti apa? Terjadi juga masa di mana lalang itu akan dibakar dalam api. Sebuah hukuman, itu ketetapan. Itu kodrat ilahi. Allah menetapkan itu. Nah, masalahnya, kalau kita tidak berhenti melakukan kejahatan dan kita anggap dosa itu nikmat, kita melakukan dosa, bahkan ada orang-orang yang berbicara seolah dia lebih pintar dari Tuhan Yesus. Saya bilang ini gila. Saya sudah pernah bertemu dengan orang-orang begitu. Saya bilang ini gila. Cuma karena saya tidak mau bicara lebih, saya diam dan saya cepat-cepat pergi. Dia merasa sebagai makhluk yang sangat cerdas. Padahal orang-orang melihat bodohnya dia. Merampas istri orang. Hampir dia bunuh suami istrinya. Hampir mirip-mirip Ustaz. Kemudian jadi apa? Jadi penatua. Jadi pelayan di gereja. Nah, ini masalahnya. Gereja juga harus bertanggung jawab. Jangan gereja juga para pendeta dituai. Dan dipisahkan kemudian dibakar, dibuang ke dalam api. Ini masalahnya. Jabatan kita tidak akan menolong kita. Yang dapat menolong kita kebenaran kita. Kita lakukan yang benar atau lakukan yang jahat. Saya kira ini saja. Banyak sekali yang dapat dicontohkan. Tapi saya kira cukup sampai di sini. Masa pemisahan gandum lalang ini segera terjadi, kita akan melihat. Ada 4 juta lebih orang Kristen di seluruh dunia mati, termasuk para pendeta, para pastor, para gembala, para pelayan di gereja. Mati. Dari arah kutub utara ke selatan itu mati. Dari timur ke barat mati. Ini masalahnya. Karena gereja itu yang ditetapkan Tuhan itu Allah maut tidak mengasihi, sudah dikuasai oleh Allah maut. Kenapa? Karena berbagai macam doktrin sekuler itu telah masuk dalam gereja dan menguasai gereja, merampas dia dari Tuhan.
dan mereka menggantikan posisi Tuhan Yesus dan Roh Kudus di dalam gereja mereka. Ini yang membuat terjadi seperti ini. Memang COVID dari Allah. Tetapi kita harus mengerti bagaimana menempatkan diri sedemikian rupa. Bagaimana kebenaran kita dapat membuat kita itu tertolong. Karena kasih Tuhan kepada orang benar itu luar biasa. Saya kira firman Tuhan ini jelas. Kita semua akan menyaksikan apa yang akan terjadi di depan ini. Dan saya berharap jangan ada yang menjerit, mengatakan kasihan. Ini saya sudah lihat dari puluhan tahun yang lalu. Misalnya orang yang di bawah sana menjerit, aduh, bapak saya kerja di sana, sudah mati kena tsunami. Misalnya, aduh itu anak saya kerja di sana, di Manado, sudah kena tsunami, sudah mati. Kita tidak boleh menjerit untuk kejahatan kita. Kita harus bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Kekristenan yang kita tunjukkan ini kita juga harus bertanggung jawabkan. Karena ini sudah menyimpang dari rencana Allah. Dan sudah tidak sesuai dengan kehendak kepala gereja Yesus Kristus. Kenapa? Karena saya melihat di banyak gereja, posisi Yesus Kristus telah digeser. Seperti kata firman, kursi Musa telah diserongkan. Nah, saya kira cukup demikian. Tuhan memberkati Anda. Amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Refran. Dan saat ini kami membuka pelayanan doa bagi setiap orang yang mengalami sakit, penyakit, atau mengalami masalah. Dalam pelayanan doa ini kami membuka pelayanan doa dalam nomor 0812 88559499 0812 88559499. Dan saat ini kami juga masih membuka pelayanan doa bagi setiap saudara-saudari yang mengalami beban, masalah, sakit penyakit dalam apapun. Kami siap melayani dalam pelayanan doa bagi saudara-saudari dalam nomor 0812 88559499 0812 88559499. Ya, sambil kita menunggu bagi yang mau didoakan, mungkin ada penyampaian dari Bapak Refran. Ya, sudah saya kira cukup. 10 menit saja, saya kasih kesempatan 10 menit saja untuk Anda hubungi saya di WhatsApp. Saya siap melayani Anda. Terima kasih. Ya, saat ini kami masih membuka pelayanan doa bagi saudara-saudari yang mengalami masalah dan sakit penyakit, baik sakit penyakit apapun itu. Bisa hubungi kami dalam via WhatsApp 0812 88559499 0812 88559499. Bagi setiap saudara-saudari yang mengalami masalah dalam hal apapun, saat ini kami masih membuka pelayanan doa bagi yang rindu didoakan, yang mengalami sakit penyakit, masalah dan apapun itu, dalam via WhatsApp 0812 88559499. Ya, sambil kita menunggu bagi yang mau dilayani, saya mau mengajukan pertanyaan kepada Bapak. Ya, silakan. Ya, Bapak tadi kan berkata dengan firman Tuhan tadi bahwa akan diadakan pemisahan bagi gandum dan lalang. Dan di sini kita bisa lihat bahwa ternyata dalam melayani Tuhan, semua orang tidak berhubungan mereka sudah memiliki jabatan dalam suatu gereja, mereka sudah benar. Jadi kita bisa simpulkan bahwa tidak semua orang yang melayani itu sudah benar atau
Iya, ada seperti itu. sebagian. Seperti itu artinya tergantung pribadi orang. Karena kebenaran itu kan soal pribadi. Bahkan dalam satu rumah, di situ seperti Tuhan Yesus kan bisa suaminya benar, istrinya tidak benar kan? Bisa saja berbeda-beda. Ya, tetap itu perbedaan terjadi antara orang benar dan tidak benar itu akan kelihatan. Jadi apakah kalau seorang menggunakan pelayanan untuk berbuat jahat, apakah itu ada dosa tersendiri atau tidak? Ya, yaitu dosa, itu kejahatan. Kejahatan karena dia mengeksploitir, misalnya eksploitir gereja, organisasi gereja. Jadi atas nama Tuhan melakukan sebuah tindakan yang salah, melakukan sebuah perbuatan yang salah. Itu sebuah dosa dan kejahatan. Jadi saya kira itu saja. Ya, kita telah mendengarkan penjelasan dari Bapak Pendeta Pastor Lefran, dan saat ini kami juga masih membuka pelayanan doa bagi saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan doa, yang mengalami masalah dan sakit penyakit dalam via WhatsApp 0812 88559499 0812 88559499. Saat ini kami masih menunggu pelayanan doa bagi setiap saudara-saudari yang mengalami masalah dan sakit penyakit dalam hal apapun. Kami siap mulai dalam via WhatsApp yaitu 0812 88559499. Ya, sambil kita menunggu buat saudara-saudari yang akan melayani doa, saya juga akan menunjukkan pertanyaan lagi. Pak Lefran, Ya, silakan. ya bagaimana dengan hari-hari ini atau di tahun yang baru ini, apakah akan ada virus-virus yang baru atau penyakit-penyakit yang baru yang mungkin akan mengganggu kesehatan orang, atau bagaimana pendapat Bapak? Ya, itu kan yang baru-baru itu kan masuk biasa begini. Maksudnya ini kan roh. Dan roh ini kan jenis malaikat dari Allah. Kita sebagai manusia tidak mungkin memblokir itu. Sebab itu ada mutasi kan. Ketika kita cegah A, tahu-tahu A itu jadi B. Kita cegah B, B jadi C. Kenapa? Dia malaikat, dia sangat kuat. Dia lebih kuat dari kita. Saya lihat itu jenis malaikat. Jenis malaikat yang memang disuruh Allah untuk urusan ini. Ya, itu sesuai dengan konteks kitab Wahyu kan. Nah, itu yang saya takutkan itu justru alam. Kan alam, misalnya terjadi bencana, bisa kan yang meninggal itu bisa ribuan, puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu. Nah, itu bisa terjadi seperti ini. Karena kalau memang murka Allah itu sudah sampai pada puncaknya, itu sedangkan saya bilang tadi Israel asli saja itu dia hukum sedemikian rupa, apalagi kita cuma Israel cangkokan. Kenapa saya bilang begini? Karena saya dengar teman-teman gembala, pendeta itu, pastor itu bilang-bilang bahwa kita dilindungi, kita ini Israel. Nanti kita lihat saja apa yang akan terjadi. Kita lihat apakah memang Israel cangkokan ini lebih hebat dari Israel asli. Saya tahu sih tidak, tapi ini saja saya pikir demikian. Yang saya takutkan itu sekali lagi alam. Kalau dia terjadi itu bisa banyak sekali yang mati sekaligus. Saya kira ini saja, terima kasih. Ya, kita telah mendengarkan penyampaian dari Pastor Lefran yang mengingatkan kita untuk waspada dan hati-hati, karena bisa saja kita mengalami masalah dalam bencana alam, keluarga kita dimanapun. Oleh sebab itu mari sama-sama kita berdoa supaya Tuhan melindungi menjaga keluarga kita. Dan sebab itu kami menerima pelayanan doa bagi yang mau didoakan, yang mengalami masalah untuk keluarganya atau sakit penyakit dalam apapun, dalam via WhatsApp 0812 88559499 0812 88559499.
Dan juga buat yang sudah masuk di via komentar di Facebook, buat Bapak Arni Friska, buat Ibu Arni Friska Butar-Butar, ya, selamat melayani Bapak Pendeta, Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Dan juga buat Ibu Floros yang telah mendukung pelayanan via Facebook ini, dan juga yang sudah masuk buat saudara-saudara yang lain, buat ada IR Napi Tupulu. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pastor Reverend Teguh Mansang. Ya, Amin. terima kasih. Dan saat ini kami masih menunggu pelayanan doa bagi setiap saudara-saudari yang mengalami masalah, sakit penyakit dalam hal apapun, dalam via WhatsApp 0812 88 55 94 99. Buat saudara-saudari yang masih membutuhkan pelayanan doa, yang mengalami masalah dan sakit penyakit apapun, bisa menghubungi kami dalam via WhatsApp 0812 8855 94 99. Ya, tinggal 5 menit lagi saya tunggu Anda untuk yang mau didoakan. Terima kasih. Ya, saat ini kami masih menunggu pelayanan doa buat setiap saudara-saudari yang mengalami masalah, sakit penyakit, dalam hal apapun, atau berdoa bagi keluarga yang tinggal di jauh supaya dilindungi dari segala bencana hal apapun. Saat ini kami membuka pelayanan doa dalam via WhatsApp 0812 8855 9499. Ya, sambil menunggu untuk berapa menit terakhir ini saya mau bertanya lagi, Bapak. Ya, karena berhubungan dengan apa yang disampaikan firman Tuhan tadi, bahwa bagaimana kita di tahun yang baru ini kita bisa mengerti kehendak Tuhan seperti nabi-nabi lain, hamba Tuhan lain yang harus kita lakukan ke depannya, bagaimana, Pak? Ya, kan sederhana. Itu kalau di grup WhatsApp 02 saya sudah ajar itu. Masalahnya kita harus masuk ke dalam diri, ke dalam hati, dan kemudian terjadi kontemplasi sebuah hubungan. Seperti juga yang dialami oleh para nabi dan rasul, dan memang sesuai firman, setiap kita dapat melakukan itu. Ada kesaksian roh di dalam hati kita sehingga hidup dalam petunjuk Tuhan. Masalahnya kalau juga pemimpin sekelas kepala gereja itu, bukan kepala gereja, maksud saya semacam pendeta, gembala, pastor itu, juga mereka misalnya tidak hidup dalam petunjuk Tuhan, kan semua ke bawah itu akan rusak. Ya, penting sekali juga teman-teman ini harus bertobat. Cukup untuk berpikir bahwa kecakapan untuk pidato itu seolah-olah bisa membuat jiwa-jiwa ini percaya benar kepada Tuhan Yesus. Kan tidak seperti itu. Kata-kata kita apalagi tidak memuat kuasa Tuhan itu sulit sekali. Tidak lebih dari sebuah pidato, kan? Tidak lebih, tidak ada orang yang dapat membuat orang selamat dengan pidato seperti itu. Kecuali pidatonya itu memang firmannya itu dibawakan itu misalnya seperti kasus yang di Inggris itu. Yang mentransfer urapan kepada Reinhard Bonnke itu, kan? Jeffrey Brother, salah satu dari Jeffrey Brother ini mentransfer atau mengimpartasi pengurapan kepada Reinhard Bonnke. Nah, ini beliau ini zaman itu kan cuma pakai kuda, pergi ke lapangan KKR, dan dia cuma baca ayat Alkitab. Misalnya dia baca satu pasal, dan di saat itu orang-orang mengalami zaman Tuhan. Orang-orang langsung disembuhkan dan memang mengalami jamahan Tuhan yang luar biasa. Nah, ini contoh. Kenapa? Karena itu memang dari roh Tuhan. Saya juga pernah yang seperti dalam kapasitas yang lebih kecil, saya hanya bicara satu kalimat saja, semua orang yang ada langsung mengalami jamahan Tuhan. Semua orang yang ada di situ langsung menangis. Seperti anak kecil, yang tua-tua seperti anak kecil. Mereka semua menangis. Nah, ini kalau yang begini boleh. Kata-kata ini dari Tuhan,
dan roh Tuhan itu hinggap pada orang di saat itu, pada hambanya itu bisa membuat orang bertobat. Kalau cuma sekedar pidato, homiletika itu tidak berguna. Tidak berguna. Karena kita tidak berubah dengan itu. Tidak berubah, kenapa? Buktinya saja di zaman abad pertengahan itu kan banyak teolog-teolog itu memang jadi kafiran. Jadi kafiran teolog-teolog itu, bahkan seperti Nietzsche itu teolog. Dia bilang Allah sudah mati. Akibatnya dia langsung apa? Dapat kanker otak. Mati karena kanker otak. Nah itu masalahnya, kenapa? Ilmu yang tinggi tidak membuat kita jadi baik. Tidak membuat kita jadi benar. Saya kira ini saja. Terima kasih. Ya, kita telah mendengarkan penjelasan dari Pastor Lefran yang menjelaskan kita bahwa kita membutuhkan lawatan dari Tuhan, tidak sekedar kata-kata tetapi zaman dari Tuhan. Oleh sebab itu, kami masih membuka pelayanan doa bagi setiap saudara-saudari yang mengalami sakit penyakit agar dapat didoakan, dan waktu tinggal sedikit, dan saat ini kalau belum ada yang masuk, kami akan segera mengakhiri pelayanan doa kami kembalikan kepada Pak Pastor Lefran. Ya, Anda yang sakit pegang dengan tangan kanan bagian yang sakit tubuh Anda. Anda yang terikat demikian pegang dengan tangan kanan Anda juga yang bermasalah. Angkat tangan kanan Anda. Yesus, Sahilai Masadaya. Yesus, Engkau jamah, alirkan kuasa-Mu, urapan-Mu. Jamah kekasih-kekasih-Mu yang sakit, jamah dan sembuhkan. Roh penyakit keluar. Rasa sakit dan nyeri hilang. Dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit dan nyeri keluar. Dan roh penyakit hilang. Keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh jahat keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya Sahilai Masadaya, Engkau jamah dan tolong. Mereka yang bermasalah Engkau jamah, berkati dan urapi, agar masalah mereka bisa mereka lalui dengan baik. Apapun itu. Masalah keluarga, masalah finansial keuangan, masalah anak-anak mereka, masalah di kantor, masalah pergaulan, masalah di pekerjaan mereka, baik di pertanian, baik di perikanan, demikian juga perdagangan, termasuk mereka yang punya toko warung, demikian juga mereka yang punya pabrik. Engkau jamah semua masalah, Engkau jamah dan tolong berkati urapi umat-Mu ini, agar mereka dapat melaluinya dengan baik. Engkau tolong Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Engkau berkati segenap kekasih-Mu ini dengan roh-Mu, agar mereka mengalami jamahan roh-Mu, agar roh dapat menuntun mereka. Buat mereka membuka hati, agar roh Tuhan bisa masuk dan bekerja, dan terjadi sebuah interaksi yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Agar mereka di tahun 2022 ini dan seterusnya hidup sesuai petunjuk Tuhan. Hidup sesuai petunjuk Tuhan. Engkau berkati dan urapi mereka. Demikian hamba mengucap syukur, mengembalikan hormat pujian kepadamu ya Tuhan Allah, dan menutup rangkaian pelayanan di sore hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.